Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan berbagi alur cerita film. Film ini sendiri akan membawa kita berpetualangan ke hutan rimba dan lebat yang ada di Afrika. Penasaran dengan filmnya? Oke, ini dia filmnya. Film ini bercerita tentang kembalinya Tarzan ke hutan Afrika setelah beberapa tahun menetap sebagai bangsawan di Inggris, serta perjuangannya dalam membebaskan rakyat Afrika di Kongo dari kekejaman yang dilakukan oleh Raja Belgia. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Oke, tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya teman-teman subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Pada tahun 1884, sebuah konferensi diadakan di Berlin. Seluruh negara-negara adikuasa membagi wilayah Kongo Afrika. Raja Leopard dari Belgia mengklaim dan menguasai lembah Kongo yang kaya gading dan mineral, yang menghasilkan keuntungan besar bagi negaranya. Namun 5 tahun kemudian dia memiliki utang yang banyak dalam mengeksploitasi jajahan barunya. Untuk mengatasi krisis keuangan yang dialaminya, Raja Leopard kemudian mengirim Kapten Leon Rom untuk mengamankan lebih banyak mineral dan berlian yang ada di Kongo. Kapten Rom memimpin pasukannya menyusuri lembah Kongo dan menemukan deretan batu besar yang terlihat seperti wajah yang diselimuti kabut tebal. Namun mereka mendengar suara dari arah kabut. Segera saja pasukan Rom siap siaga mengarahkan senjata ke arah sumber suara. Kemudian sebuah tombak melayang dari arah kabut dan mendarat di tengah-tengah pasukan Rom. Pasukan Rom segera melepaskan tembakan ke arah kabut yang menyebabkan puluhan anggota suku Afrika tewas. Lalu pasukan Rom melangkah hingga tiba di dekat air terjun. Di tempat itu anggota suku lainnya berdiri di atas batu yang mengelilingi mereka. Kemudian suku itu membalas dengan menghabisi semua orang Rom. Tinggal Rom sendiri yang selamat. Satu orang dari suku itu menyerang Rom, namun dengan gampang dia menghabisi orang tersebut dengan kalung kayu di tangannya. Lalu Rom bertemu dengan pemimpin suku yang bernama Mbonga. Ini orangnya. Rom tidak dihabisi oleh kepala suku, malah memberi 3 biji berlian kepadanya. Di samping itu mereka membuat kesepakatan di mana kepala suku akan memberi Rom semua mineral dan berlian yang ada di lembah tempat mereka. Sebagai gantinya Rom harus membawa seseorang kepada Mbonga. Ya, Mbonga menginginkan Tarzan hidup-hidup dan Rom berjanji akan membawa Tarzan kepadanya. Dan film pun baru dimulai. Kita akan diperlihatkan suasana perkotaan Inggris di era tahun 1800-an dengan gedung-gedung klasiknya. Lalu di sebuah ruangan terlihat Perdana Menteri Inggris berbicara kepada John Clayton III, Lord Greystock, atau yang dikenal sebagai Tarzan. Perdana Menteri memberitahu John bahwa Raja Leopard ingin agar John memimpin ekspedisi ke Kongo dan mengunjungi sekolah dan gereja yang telah dibangunnya, dan membuka perundingan perdagangan. Kemudian terlihat pria setengah baya yang hadir di ruangan sebagai tamu. Dia bernama George. Dia adalah duta diplomasi yang dikirim dari Amerika. George mendesak John pergi ke Kongo dan mengatakan bahwa John adalah Tarzan, manusia kera yang dulunya terkenal di hutan dan dibesarkan oleh kera ataupun gorila. Tapi kini John telah kembali ke Inggris dan menetap di sana sebagai keluarga dari keturunan bangsawan Inggris. John menolak dan tidak berniat pergi ke Kongo, membuat George dan Perdana Menteri kecewa. John lalu meninggalkan ruangan sementara George mengikutinya dan mencoba membujuk John untuk mempertimbangkan penawaran dari Raja Leopard untuk pergi ke Kongo. Dan George sebagai utusan dari Amerika sangat penasaran tentang pembangunan yang dibuat Raja Leopard. Ia ingin agar John mau pergi ke Kongo dan mengajak dirinya berpetualang bersama. John akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk kembali ke Kongo bersama George. Kita akan melihat kilas balik beberapa waktu sebelumnya. Sebuah keluarga kecil terlihat berada di rumah pohon. Itu adalah keluarga kecil John. Ibu John yang bernama Alice meninggal beberapa saat setelah John terlahir ke dunia. Dan ayah John tidak bisa berbuat apapun, ia hanya mengubur Alice di tengah hutan. Kemudian ayah John diserang oleh sekelompok gorila jantan hingga ia tewas. John yang kala itu masih bayi berada di ranjang di atas rumah pohon. Tangisannya mengundang kedatangan gorila betina bersama anaknya. Kemudian gorila membawa bayi John. Gorila itu merawat, melimpahkan kasih sayang dan membesarkan John, juga melindunginya dari serangan hewan buas lainnya. John pun tumbuh dewasa sebagai bagian dari keluarga gorila tersebut.
Kemudian kita akan melihat John yang telah berada di Greystoke di rumah perkebunan di Inggris. John melihat istrinya Jane sedang mengajar beberapa bocah. Lalu John menirukan suara burung yang membuat para bocah berlari berhambur mendatangi John. Bocah-bocah itu tahu bahwa John adalah Tarzan. Kemudian John memberitahu Jane bahwa dia akan pergi ke Kongo. Jane terlihat sangat senang, dia berpikir bahwa John akan mengajaknya pergi ke Kongo. Apalagi Jane tumbuh besar di Kongo dan sangat merindukan teman-teman yang ada di Kongo. Rupanya John tidak ingin membawa Jane ke Kongo karena menurutnya itu berbahaya bagi Jane. Dia tidak ingin hal buruk terjadi kepada istrinya. Apalagi mereka pernah kehilangan bayi dan dia tidak ingin kehilangan istrinya. John pun meninggalkan Jane dan pergi menyendiri dan melihat sebuah surat wasiat yang dituliskan ayahnya tempo dulu. Kita akan melihat kilas balik di mana John dan Tarzan kecil mengunjungi rumah pohon tempat ia dilahirkan. Tarzan bersama dengan gorila yang membesarkannya. Namun tiba-tiba gorila jantan mengejar Tarzan dan menakutinya sehingga membuat Tarzan cilik meringkuk ketakutan. Untung saja gorila itu tidak mencabik-cabik tubuhnya. Kemudian gorila betina datang dan memeluk Tarzan dan memberinya ketenangan. Pagi pun tiba. John melihat Jane berada di atas pohon besar. Dia pun menghampiri Jane dan mengajak ikut bersamanya untuk pergi ke Kongo. Seketika saja wajah Jane terlihat senang bisa berkunjung ke tempat di mana dia dibesarkan dan akan bertemu kembali dengan teman-temannya yang ada di Kongo. Beberapa hari kemudian, John, Jane, dan George melakukan perjalanan ke Kongo. Di padang rumput, John melihat 3 singa yang sangat dikenalnya, di mana sejak kecil dia sering bermain dengan singa-singa tersebut. John dan singa-singa itu saling menyapa. John menyapa seperti yang dilakukan singa. Sementara itu Rom mendatangi sebuah pelabuhan di Kongo dan melihat daftar orang yang baru tiba di Kongo. Rom mengetahui dari daftar yang ada bahwa John telah berada di Kongo bersama George dan Jane. Bersamaan dengan itu ratusan gading gajah terlihat di kereta. Juga Rom menemui rekan bisnisnya yang bernama Froome dan memberinya sebiji berlian dan berjanji akan memberikan tambahan berlian yang lebih banyak kepada Froome. Kita kembali melihat John alias Tarzan yang baru tiba di sebuah perkumpulan suku bersama Jane dan George. Tarzan dan Jane memiliki banyak kenangan di tempat tersebut. Mereka segera bertemu dengan kepala suku Kuba, kepala suku setempat. Semua anggota suku itu kenal baik dengan Tarzan dan Jane. Mereka sangat senang atas kembalinya Tarzan dan Jane. Salah seorang pria dari suku itu yang bernama Wasimbu membawa Jane dan Tarzan ke rumah yang dulunya pernah ditempati oleh Jane. Dan sesuai adat di suku itu, semenjak Jane pergi, tidak seorang pun diperbolehkan masuk ke rumahnya. Dan rupanya Jane tumbuh besar di rumah itu. Dan ayah Jane mengajar bahasa Inggris bagi suku Kuba sewaktu masih hidup. Pada malam hari, semua anggota suku Kuba berkumpul bersama Tarzan, Jane, dan George. Mereka semua tertawa bahagia dan menghidupkan api unggun di tengah-tengah mereka. Semua suku tersebut larut menyanyikan lagu The Legend of Tarzan karena menganggap Tarzan adalah hantu di balik pepohonan. Dan Jane menceritakan sepenggal kisah Tarzan kepada George di mana Tarzan hidup berdampingan dengan kera ataupun gorila. Tarzan dan kera saling memahami satu sama lain dan ibu kera yang bernama Kala sangat menyayangi Tarzan dan saudara keranya bernama Akut. Dan Jane juga mengingat bagaimana pertama dia bertemu dengan Tarzan di hutan. Waktu itu Tarzan mengambil sapu tangan milik Jane dan menghilang seperti hantu. Tapi kemudian Jane melihat Tarzan. Mereka saling memandang. Tarzan yang memang manusia normal terpesona dengan kecantikan Jane. Namun saat itu Tarzan masih brutal dan tidak tahu batasan. Dia menyentuh dan meraba bagian tubuh yang paling indah dari Jane dengan naluri yang dimilikinya. Hal itu membuat Jane geli dan risih, lalu menepis tangan Tarzan, membuat Tarzan melarikan diri. Kita kembali kepada Jane yang baru kembali ke Kongo. Dia kini berada di rumah lamanya. Lalu Tarzan pun datang memberi kehangatan bagi Jane. Pasangan ini melakukan penyatuan cinta. Malam itu sekujur tubuh mereka terasa menghangat berbanding terbalik dengan suhu udara yang sangat dingin di luar sana. Beberapa saat kemudian Rom dan pasukannya menemukan keberadaan suku Kuba. Rom ingin menangkap Tarzan dan menyuruh anak buahnya menggeledah rumah suku Kuba satu persatu. Tarzan sempat melakukan perlawanan, namun pasukan Rom berhasil menangkap Tarzan dan mengikatnya. Kemudian tanpa perasaan, anak buah Rom membakar seluruh rumah suku Kuba. Tidak ketinggalan, Jane dan beberapa suku Kuba termasuk Wasimbu ditangkap dan dibawa ke perahu oleh pasukan Rom. George dan anggota suku itu sempat mengejar, namun Rom dan anak buahnya berhasil membawa kabur Jane dan beberapa anggota suku Kuba.
Sementara beberapa anak buah Rom yang membawa John ditembak oleh George dan John jatuh berguling-guling dari bukit dengan kaki dan tangan terikat. Kemudian George membantu John melepaskan ikatannya. Pagi pun tiba, suasana terlihat kacau, semua rumah suku Kuba telah hangus terbakar dan kepala suku mereka tewas tertembak oleh Rom dan pasukannya. John melihat kekacauan yang terjadi, hal itu sangat memilukan bagi suku Kuba. John merasa bersalah karena Rom hanya ingin menangkap dirinya, malah suku tersebut pun kena imbasnya. Dan setahu suku Kuba, Rom adalah orang yang menguras kekayaan alam mereka. Kemudian John tahu dari George bahwa Rom adalah salah satu duta yang dikirim oleh Raja Leopard untuk mengambil mineral dan berlian di Kongo. Mendengar itu, John ingin mengejar Rom dan pasukannya. Dia tahu arah sungai yang akan dilalui perahu Rom dan memberitahu teman-temannya yang ada di suku Kuba tentang perjalanan kapal Rom dan pasukannya. Sesaat kemudian, John dan beberapa suku Kuba bergerak mengejar Rom, dan George memaksa untuk ikut walaupun John melarangnya. Sementara itu Jane dirantai ke sebuah tiang besi di perahu, lalu Rom mendekat dan memberitahu Jane bahwa yang mengundang John untuk datang ke Kongo bukanlah Raja Leopard, melainkan Rom sendirilah yang mengundang John. Jane dan George tidak masuk dalam undangannya. Kita beralih ke hutan di mana John kembali menjadi Tarzan dan berlari dengan para teman-temannya menyusuri hutan. Sementara George berusaha mengikuti dari arah belakang yang terlihat ngos-ngosan mengikuti kecepatan berlari Tarzan dan teman-temannya. Ketika tiba di sebuah tebing, George terlihat pucat di mana Tarzan dan yang lainnya melompat ke pohon yang ada di bawah tebing yang begitu tinggi. Mau tidak mau dia pun ikutan melompat. Untung saja nasib baik berpihak kepada George. Dia jatuh ke dahan pohon yang besar dan selamat. Sementara Tarzan dan teman-teman yang lain berlari dengan lincah di atas dahan pohon dan berhenti tepat di atas rel kereta api. Ketika kereta melintas, Tarzan mengambil salah satu ayunan yang banyak tergantung di pohon. Sambil menggendong George, dia berayun mendarat mulus di kereta bersama dengan teman-teman yang lain. Rupanya di gerbong terbuka dari kereta itu banyak pria dari suku Afrika ditahan. Di gerbong lainnya, Tarzan mendapati banyak pria bersenjata, lalu segera menghajar mereka semua. Kemudian dari seorang insinyur yang ada di kereta, Tarzan dan George mengetahui rencana Rom, yaitu Rom ingin menjadikan tahanan yang ada di kereta jadi budak dalam membangun sebuah jembatan. Dia juga ingin mendatangkan 20.000 pasukan bayaran yang bersenjata dan ingin menjadikan dirinya sebagai gubernur di Kongo. Sesaat kita akan melihat kilas balik tentang ingatan Jane, bagaimana Jane diserang oleh gorila dan Tarzan menyelamatkan Jane hingga dia terluka parah dan pingsan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Tarzan dibawa oleh beberapa orang suku Kuba ke rumah Jane dan Jane merawatnya hingga sembuh. Jane tersadar dari lamunan karena anak buah Rom mendatanginya dan membawanya ke hadapan Rom. Rom mengajak Jane makan bersama, lalu menjelaskan kepada Jane maksud dan tujuannya mengundang John ke Kongo, yaitu dia ingin membawa Tarzan hidup-hidup dan menyerahkannya kepada kepala suku Mbonga. Dan memberitahu Jane bahwa Mbonga ingin membuat perhitungan dan akan menghabisi Tarzan atas kejahatan yang pernah dibuatnya. Jane mungkin telah tahu masalah sebenarnya antara Tarzan dan kepala suku Mbonga dan tetap yakin bahwa Tarzan bisa mengatasinya. Kembali kepada Tarzan dan George yang telah membebaskan tahanan yang ada di kereta. Tarzan dan George akan pergi ke Boma, kota pelabuhan di Kongo. Ya, seperti namanya Tarzan. Ia akan lebih suka melewati hutan dan reunian dengan teman-teman lamanya di dalam hutan. You'd like that, wouldn't you? Benar saja, Tarzan dan George tiba di tengah hutan dan bertemu dengan sekumpulan gorila. Dan pimpinan gorila itu adalah Akut yang dulunya saudara Tarzan. Mereka dibesarkan bersama dan mendapat kasih sayang dari ibu gorila yang sama. Semenjak Tarzan meninggalkan hutan, dia dianggap pembelot oleh Akut. Dan sekarang ketika bertemu, Tarzan akan meladeni kemarahan Akut dengan cara bertarung. Tarzan melarang George ikut campur dalam pertarungan mereka. Pertarungan seru pun terjadi antara kedua saudara yang dulunya selalu bersama berayun di pohon kayu di tengah hutan. Tapi ternyata Akut lebih kuat dibanding Tarzan. Tarzan mengaku kalah setelah tangannya dipelintir oleh Akut dan bahu Tarzan koyak terkena cakaran Akut. Akut menepuk dadanya menandakan bahwa dia lebih kuat ketimbang Tarzan.
Sementara itu, Josh harus berlutut di hadapan Akut. Kalau ia tidak melakukannya, tubuhnya bisa saja dicabik-cabik oleh Akut. Untung saja Akut tidak menyuruhnya menjilat anunya. Kalau sempat itu terjadi, bisa hilang harga diri George di mata Tarzan. Kemudian para gorila itu pun meninggalkan mereka. You want me to lick his nuts too? If you want to live. Sesaat kemudian, Tarzan menjahit bahunya yang koyak dengan beberapa taring semut. Tarzan mengarahkan George untuk mengobati lukanya dengan tumbuhan di sekitar agar tidak terinfeksi. Cara bertahan hidup di tengah hutan, Tarzan adalah jagonya, tidak ada yang meragukannya. Setelah beristirahat sebentar, Tarzan bertemu dengan teman lamanya, yaitu beberapa gajah. Tarzan memperlihatkan kerinduannya terhadap beberapa temannya itu dengan caranya. Kembali ke Jane yang tangannya dirantai ke tiang besi di perahu dan Wasimbu yang terkurung di sangkar besi. Anak buah Rom membuka rantai di tangan Jane dan menodongnya dengan senjata, sementara Wasimbu ditenggelamkan ke air bersama sangkar besinya. Saat itu Jane membuat perlawanan dan terjun ke air. Beberapa binatang buas segera mengejar Jane dan Wasimbu, akan tetapi mereka berhasil keluar dari air dengan selamat dan segera berlari ke hutan. Di tengah hutan, Jane menyuruh Wasimbu meminta bantuan dan mereka pun berpisah. Namun langkah Jane terhenti ketika beberapa gorila menghadangnya. Dia pun harus berlutut di hadapan gorila. Saat itu Rom dan pasukannya menemukan Jane. Rom yang mendekat ke arah Jane melakukan hal yang sama, berlutut di hadapan gorila. Akan tetapi salah satu anak buahnya menembak gorila. Jane berteriak agar mereka tidak menembak. Teriakan Jane rupanya terdengar oleh Tarzan dari kejauhan. Tarzan dengan segera terjun dari tebing melompat ke pohon, lalu berayun dari satu pohon ke pohon yang lain. Sementara anak buah Rom terus menembak dan menahan Jane. Akut yang ingin menyerang hampir saja tertembak. Untung saja Tarzan telah tiba dan menyambar Akut hingga ia terhindar dari tembakan. Kemudian setelah melihat Tarzan, beberapa anak buah Rom pergi melarikan diri. Dan Rom telah membawa Jane pergi ke sebuah lembah berbatu. Kita akan melihat kilas balik bagaimana gorila yang membesarkan dan melindungi Tarzan tewas terkena panah beracun oleh anak dari kepala suku Mbonga. Tarzan datang dan memangku ibu gorila hingga menghembuskan napas terakhir. Tarzan tidak bisa terima ibu asuhnya tewas, lalu dia mengejar anak kepala suku dan menghabisinya. Beberapa dari suku itu membawa mayat anak kepala suku ke hadapan Mbonga ayahnya. Dia terkejut melihat anaknya tewas dan berniat membuat perhitungan dengan Tarzan yang telah menghabisi anaknya. Dan masalah itulah yang membuat Mbonga sangat ingin menghabisi Tarzan dan menyuruh Rom membawanya kembali ke Kongo. Rom membawa Jane dan telah tiba di lembah berbatu dengan dihiasi air terjun. Di tempat itu, Rom bertemu dengan kepala suku Mbonga dan puluhan anggota suku yang lainnya. Sesuai dengan kesepakatan, kepala suku memberi banyak berlian kepada Rom karena telah berhasil membawa Tarzan ke hadapannya. Dan Rom membawa berlian dan Jane kembali ke perahu. Kemudian Tarzan datang dan bertarung dengan anggota suku Mbonga. Saat yang ditunggu-tunggu oleh Mbonga pun tiba. Akhirnya ia bisa membuat perhitungan dengan Tarzan atas kematian anaknya. Pertarungan Tarzan dan Mbonga terlihat seru, tapi pada akhirnya Mbonga kalah dan Tarzan menodong lehernya dengan pisau dan menyuruh anak buah Mbonga mundur. Your lands are full of diamonds. Keep is under my Saat knife. Tarzan ingin menghabisinya, Josh datang mencegahnya. Disitulah Tarzan mengatakan sebenarnya bahwa anak Mbonga telah membunuh gorila yang merupakan ibu bagi Tarzan. Mbonga membantah, dia merasa anaknya tidak bersalah atas kematian gorila dan menuduh Tarzan tidak punya rasa hormat telah menghabisi anaknya yang tidak tahu apa-apa. Tarzan pun melepaskan Mbonga dan saat itulah Akut datang dengan beberapa gorila dan membela dan melindungi Tarzan. Lalu Tarzan dan George mengingatkan Mbonga bahwa Rom lah musuh sebenarnya dan akan menghabisi mereka. Dan Mbonga dan para gorila tidak jadi bertarung. Kelihatannya Mbonga menyerah dan menyesal telah memberikan berlian kepada Rom. Dia dan para gorila akan berdamai. Kemudian Tarzan dan George pergi menyusul Rom yang menyandera Jane. Sementara Jane yang ada di perahu mendengar raungan Tarzan. Jane terlihat senang bahwa Tarzan memanggil semua teman-teman yang ada di hutan. Rom telah tiba di pasukan Boma dan pasukan bayaran sebanyak 20.000 pasukan yang diundangnya telah tiba di pelabuhan Boma. Tarzan dan Josh juga melihat dari arah bukit bahwa banyak sekali kapal menepi di pelabuhan Boma. Untuk itu, Tarzan memanggil semua teman-teman yang ada di hutan
dan Akut mengarahkan semua benteng berlari ke arah pelabuhan Boma. Suasana tanah di dekat pelabuhan Boma bergetar karena lomba lari ribuan banteng dan hewan lainnya yang dikerahkan oleh Tarzan. Semua hewan itu berlari menuju Boma. Hal itu membuat Rom dan pasukannya menjadi ketakutan. Sesaat kemudian, seluruh tenda dan bangunan di dekat pelabuhan roboh dihantam oleh ribuan hewan. Suasana menjadi kacau dan singa menyerang pasukan Rom. Jen digantung oleh Rom, namun dengan beberapa ayunan Tarzan menyambar dan menyelamatkan Jen. Rom melarikan diri dengan perahu, namun perahunya ditembaki oleh Josh yang tanpa sengaja menemukan senapan mesin di dekat pelabuhan. Sementara itu, Tarzan menyelam dan menyusul perahu Rom. Dan tiba di perahu, Tarzan meningkatkan tekanan di mesin perahu dan menarik peti yang berisi berlian. Saat itu, Rom mengikat leher Tarzan dengan kalung kayunya. Semakin Tarzan bergerak, kalung itu semakin mencekiknya. Dengan leher tercekik, Tarzan memanggil beberapa buaya. Rom tidak mengerti apa yang dilakukan Tarzan, dan dalam kebingungannya, tiba-tiba Tarzan menahan badan Rom dengan kakinya, lalu kalung yang mencekik lehernya putus dan melempar Rom ke air. Buaya pun segera menerkam tubuh Rom. Tarzan kemudian melompat ke air dan perahu pun meledak. Dan ratusan suku Kuba dan suku yang lainnya yang telah tiba menyaksikan pertempuran itu. Mereka merasa senang Tarzan berhasil mengalahkan Rom, dan semua perahu rekan bisnis Rom meninggalkan pelabuhan. Tarzan kemudian muncul di belakang Jen dan memberikan sentuhan romantisnya. Josh merasa bahagia bisa selamat dan ia kembali ke Inggris dan mengekspos perlakuan Raja Leopard terhadap warga Kongo ke seluruh dunia. Sementara Tarzan dan Jen tinggal bersama dengan suku Kuba. 1 tahun kemudian, Jen melahirkan anak laki-laki. Tarzan dan Jen sangat bahagia. Begitu pula dengan suku Kuba, turut merasakan kebahagiaan Tarzan dan Jen. Di akhir film, Tarzan kembali ke hutan dan berayun dari satu pohon ke pohon yang lain bersama saudaranya Akut dan gorila yang lainnya. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.